Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Seftiawan selaku Kepala UPT Tanjung Buka SP10, dan saat ini saya sedang berada di lahannya Bapak Hendrik. Jadi selamat sore Bapak. Oh ya, selamat sore Pak. Jenengan transmigran dari Kabupaten mana Bapak? Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul. Ya. Nah, jadi di sini saya akan beberapa pertanyaan terkait tentang tanggul keliling yang sedang berjalan dan sampai hari ini di SP10 Bapak. Apa yang didapat dari tanggul keliling ini Pak? Program tanggul keliling ini. Oh iya, sangat banyak sekali, terutama untuk masalah pengairan. Ya. Maksudnya kan selama ini kan lahan kita selalu terkena imbas dari pasang surut. Nah, insya Allah nanti setelah adanya tanggul blok ini, jadi lahan kita bisa insya Allah bisa kering. Jadi terus pengairan keluar masuk nanti insya Allah bisa diatur begitu. Oke. Dan kira-kira berapa lama Bapak menunggu program keliling ini sampai terrealisasi di SP10 ini Pak? Kurang lebihnya 1,5 tahun sampai hampir 2 tahun ini. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oke. Pesan dan kesan untuk pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang dinas terkait Balai Wilayah Sungai Kalimantan Utara, monggo. Oh iya, saya atas nama pribadi dan mungkin mewakili sama teman-teman juga yang di kawasan khususnya SP10 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari pemerintah ataupun swasta yang membantu terlaksananya tanggul blok ini. Dan semoga dengan terrealisasinya tanggul blok ini yang saat ini sedang berjalan bisa lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dan juga pemerintah. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya dari petani. Selamat sore Bapak. Oh iya, selamat sore juga. Selamat sore Pak. Selamat sore Bang. Oke, jadi dengan siapa Pak? Dengan Erju. Oh, Mas Erju. Mas Erju transmigran dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Oke. Penempatan pada tahun berapa Pak? Tahun 2022. Saya akan mau mengajukan beberapa pertanyaan Pak Erju. Oh iya. Jadi terkait tentang program tanggul keliling yang berada di lokasi transmigrasi yang sedang berjalan ini. Iya. Dan yang pertanyaan pertama, warga ini dengan adanya tanggul keliling ini, apa yang didapat dari program tanggul keliling ini Pak? Ya, kalau untuk tanggul keliling ini saya rasa tidak ada ya yang tidak menunggu ya. Jadi semuanya warga SP10 saya yakin pasti menunggu semua. Menanti tanggul blok datang dan alhamdulillah terrealisasi. Efeknya ya kita bisa memaksimalkan lahan. Ya, jadi kita kalaupun padi bisa kita atur pengairan. Kalaupun kita mau hortikultura ataupun segala macam kita bisa atur kan. Jadi kita hampir bisa dikatakan multi. Nah, jadi kita maksudnya multi jenis sayuran ataupun Jadi kita tergantung dari kitanya masing-masing. Kita mau tanam padi kah, mau tanam horti kah. Nah, itulah. Oke. Kira-kira berapa lama Pak Erju menunggu tanggul keliling ini datang ke SP10? Kalau untuk saya pribadi dan kawan-kawan mungkin ya itu berhubung berangkatnya tahun 2022, ya kemungkinan kurang lebihnya itu hampir 2 tahun. 2 tahun ya? Ya, kurang lebih hampir 2 tahun menunggu. Oke. Ya. Jadi warga di penempatan 2022 ini selama hampir 2 tahun ya, Pak Erju ya? Benar, ini untuk jalur 3 ya khususnya. Ucapan apa kepada pemerintah Kabupaten Bulungan yang berwenang ke Balai Wilayah Sungai? Ucapan dari petani ke Balai Wilayah Sungai seperti apa Mas Erjen? Ya, jadi kami sebagai warga transmigrasi SP10 walaupun baru tapi kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah yang terkait atas penanggulan blok ini. Karena memang itu yang ditunggu-tunggu dan bisa dibilang kunci. Jadi keberhasilan pengolahan lahan di sini.
memang di situ ada kebutuhan masing-masing ya, misalnya kayak skill individu masing-masing juga. Dan yang terpenting sekarang alhamdulillah untuk pemerintah sudah merealisasikan tanggul blok udah nyata, dan mulai sekarang ini kita udah merasakan dampak mulai keringnya. Ya, mulai keringnya kita udah mulai merasakan. Kita sudah mulai bisa gerak membersihkan lahan atau mengerjakan dan lain sebagainya. Dan terima kasih untuk dinas yang terkait. Jos. Oke, terima kasih Bapak. Ya, jadi selamat sore. Ya, siap, selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat. Apa ya? Bapak Selamat. Bapak Selamat, transmigran dari Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang. Penempatan pada tahun kemarin. Ini kita kebetulan pas di sini baru kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Ya. Jadi beberapa pertanyaan terkait tentang tanggul keliling yang sudah terrealisasi di SP10 ini. Ya. Apa yang didapat dari adanya tanggul keliling masuk ke SP10, Pak? Wah, sangat positif dan bagus ini. Kelihatannya masyarakat juga menyambut dengan antusias dan bangga, terutama warga yang sudah pendahulu ya. Sudah 5 tahun menunggu, baru terrealisasi sekarang. Nah, kalau saya kan pas 7 bulan sudah terrealisasi, kasihan yang lama. Nah, ini sangat mendukung sekali untuk pertanian, terutama lahan-lahan yang dulunya basah, kena pasang, surutnya air sehari semalam itu 2 kali pasang. Jadi sekarang sudah bisa kering, dan bisa ditanami berbagai jenis tanaman, terserah yang punya lahan ini mau ditanam padi atau tanaman palawija yang lain, bisa sekarang. Nah, untuk petani yang ada di lokasi SP10 ini lebih bersemangat lagi untuk membuka lahannya dan menanam berbagai jenis tanaman dan bisa bangkit ekonominya, Mas Diki. Amin. Itu harapan kami. Oke. Baik Bapak, pesan dan kesan untuk pemerintah Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, dinas terkait untuk yang membidangi di Balai Wilayah Sungai Kalimantan Utara, apa Pak? Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Bulungan dan pemerintah terkait yang menggarap penanggulan itu, terutama dari BWS. Saya ucapkan banyak terima kasih. Memang ini yang ditunggu oleh masyarakat, dan mudah-mudahan saya pribadi dan beserta rekan yang lain juga seperti itu. Ucapan terima kasih juga kepada beliaunya. Mudah-mudahan kedepannya setelah ini masyarakat bisa prioritas untuk bercocok tanam, bertani, dan berbagai jenis tanaman apa yang mau dikembangkan, sayur mayur maupun padi atau palawija yang lain bisa terrealisasi. Pokoknya prioritas untuk warga di sini. Ucapan terima kasih kepada beliau, pemerintah daerah Bulungan dan BWS selaku pelaksana pekerjaan tanggul blok keliling ini. Oke, terima kasih ya Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Sore. Dengan Bapak siapa? Nama saya Aldrin Alfasya alias Mas Gondrong. Transmigran dari Kabupaten mana Pak? Kota Solo. Kota Solo. Jadi penempatan pada tahun 2022 ya. 2022. Pertanyaan terkait program tanggul keliling ya Pak ya. Oh, tanggul keliling. Sudah masuk di lokasi SP10. Ya. Apa manfaatnya warga dengan adanya tanggul keliling yang sudah berjalan di SP10? Saya pribadi ya, saya di sini bicara tidak mewakili semua warga, tapi kebanyakan, kalau saya pribadi itu tanggul keliling itu sangat saya harapkan. Coba bayangkan kalau tidak ada tanggul keliling, lihat aja nih, lihat aja kalau nggak ada tanggul keliling tuh. Nah, air masuk kan, maksudnya tolong air masih masuk. Tuh, coba. Saya kan nggak terlalu suka nanam padi ya. Saya senang nanam hortikultura, termasuk itu saya karena saking kepengennya saya nanam cabai kan. Sampai saya bikin gulutan tuh tinggi-tinggi tuh. Sekitar hampir 1 meter tingginya. Nah, tuh. Kayak di situ tuh. Karena apa? Kalau nggak ya gimana ya? Kalau nggak ada tanggul keliling ya menurut saya ya. Sorry. Kalau tanggul keliling ini, kalau nggak ada tanggul keliling ya percuma, ngapain? Mau nanam susah, gitu kan? Terus mau ngolah tanah susah, serba susah. Nah,
meskipun dalam pengerjaannya misal ada air masuk dulu atau ada apa ya sedikit, itu kan belum jadi. Maksudnya ada sedikit kendala, misal ada air naik sedikit karena di sana baru dikerjakan kan, belum dibikin pipa tembusan kan, itu kan normal gitu loh. Kan karena kemarin kan saya bilang kan, kalau orang itu mau nyuruh orang bikin nasi goreng ya kan, itu biar jadi dulu. Belum nasi gorengnya belum jadi, orang udah bilang terlalu pedes, terlalu asin, terlalu apalah, terlalu pahit atau apa, ayamnya kurang mateng gitu, malah nanti nasi gorengnya nggak dibikinin gitu. Jadi kalau tanggul ini sebelum tanggul jadi nggak usah. Jadi kalian tuh apa ya, mereka itu yang ngerjakan itu kan udah insinyur gitu loh. Tapi kadang-kadang beberapa orang sih, nggak semua orang itu merasa bahwa dirinya itu lebih pinter gitu. Bedanya begini, kalau orang-orang yang sering protes-protes yang nggak jelas kayak gitu, padahal tidak ada dasar keilmuannya, itu biasanya tajam mulutnya tapi tumpul otaknya. Kalau kalau orang-orang BWS ini atau mereka kan sudah faknya kan, orang teknik sipil, orang sudah bidangnya lah begitu. Mereka tuh biasanya tumpul ininya, lidahnya, tapi tajam otaknya. Jadi sekali ngomong, ya pasti ngomong yang pasti bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dipertanggungjawabkan apa ya, secara ranah keilmuan dan secara hasil, istilahnya outputnya yang mereka outputnya pasti bagus dan sesuai gitu. Jadi kalau apa lah ya, kalau dengan adanya tanggul keliling ini tadi balik lagi ya saya sangat bersyukur. Karena apa ya, gimana mau tanam kalau nggak ada tanggul keliling gitu. Teruntuk apa lagi nih, dan berapa lama kira-kira menunggu tanggul keliling ini program masuk sini? Kalau saya sebenarnya ya dari 2021 itu ya sekitar 2 tahun kalau hampir saya. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Apalagi warga yang dulu hampir 5 tahun ya. Dan apa? Dan kesan untuk pemerintah Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara terkait di Dinas Balai Wilayah Sungai yang terkait untuk menangani program keliling ini seperti apa, Mas? Kesan dan kesan. Ya, terima kasih karena telah mengadakan penanggulan di Tanjung Buka, khususnya di SP 10 ini. Karena tanpa tanggul keliling warga akan kesusahan untuk menanam gitu. Dan kesan dan pesannya ya tolonglah, karena kami sebagai masyarakat yang awam ini, saya sebagai masyarakat yang awam ini ya mempercayakan ini semua pada sana. Jadi ya bekerjalah secara maksimal gitu, dan kami akan selalu mendukung selama itu baik untuk kebaikan bersama. Oke, terima kasih Bapak ya. Gitu Selamat sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa? Pak Sarno. Pak Sarno, Ya, transmigran dari Kabupaten dari Sukoharjo. Dari Sukoharjo. Ya. Bapak di sini sudah tahun berapa, Pak? Tahun 2022. Tahun 2023. Oh, sampai 2023. Ya. Jadi di sini saya akan pertanyaan dan terkait untuk tanggul keliling, Pak, yang sudah masuk di lokasi SP 10. Ya, jadi apa yang didapat atau manfaatnya dari program tanggul keliling ini ya, Pak, yang sudah berjalan? Banyak sekali, Mas. Seandainya nanti sudah tertanggul semua ya, Mas ya, itu manfaatnya banyak sekali. Ya buat jalan, buat tanggul air, maksudnya air biar tidak masuk. Nah itu, terus kita bisa bekerja dengan maksimal. Jadi nanti seandainya tidak bisa ditanami padi karena itu sudah agak kering kan, bisa tanamin sayuran, jagung atau apa, pokoknya holti bisa, Mas. Jadi banyak sekali manfaatnya, Mas. Banyak sekali manfaatnya. Seandainya kita mau merintis waktu pasang kan tidak bisa. Tapi kalau sudah ditanggul keliling, otomatis kita lebih cepat bekerja karena air tidak masuk. Gitu. Nah, tinggal kitanya bikin pengaturan air di situ. Nah, pembuangan atau buat masuk air atau pembuangan air itu, jadi kita tinggal atur saja airnya. Kira-kira berapa lama Bapak menunggu program tanggul keliling untuk masuk di SP 10? Kalau saya tidak lama, Mas, mungkin sekitar 1,5 tahun. Tapi teman-teman yang pemberangkatan tahun 2019 ini yang agak lama. Ya mungkin sekitar 5 tahun ini, Mas. 5 tahun. Ya. Dan kesan dan pesan untuk pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dinas terkait Balai Wilayah Sungai, monggo. Ya, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Dinas Transmigrasi dari KUPT sampai
Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Bulungan. Terus saya ucapkan terima kasih juga kepada Pemdes, Pemerintah Desa Tanjung Buka, kecamatan dan kabupaten dan provinsi. Saya ucapkan terima kasih karena mereka telah mengusahakan masyarakat transmigrasi, khususnya tidak cuma SP10 tapi SP yang lain juga sudah mulai tertanggul, Mas. Oke. Terima kasih Bapak ya untuk atas jawabannya, dan selamat sore Bapak. Selamat sore.